Tak terasa waktu berlalu, hidup penuh dengan dosa, nista yang selama ini menyelimutiku. Hari ini aku teguhkan untuk temukan jalan hidupku. Selama aku masih diberi umur yang panjang, Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa TV 10 yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam acara kesayangan pemirsa TV 10, yaitu Sharing Hijrah. Bersama saya Azmi Asghar, dan di acara Sharing Hijrah ini tentunya saya tidak sendiri, selalu mendatangkan bintang tamu yang istimewa, yang insya Allah beliau akan menyampaikan perjalanan hijrahnya, yang insya Allah kita akan mengambil ilmu yang bermanfaat dari apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu adalah bersama saya Mas Agus ya. Mas Agus. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam. Sehat Mas Agus? Alhamdulillah sehat. Mas Agus, ini nanti panjenengan mungkin bisa berbagi perjalanan hijrah panjenengan dengan kami dan tentunya pemirsa TV 10 di rumah. Mas Agus, kalau boleh tahu sebelumnya ini Mas Agus ini nama lengkapnya siapa? Kalau nama pemberian orang tua Agus Burhan. Mas Agus Burhan. Iya. Baik. Burhan. Iya. Bedanya sama sekarang? Panggilannya Mas Agus gitu ya? Iya. Oh, nggak ada bedanya, cuma panggilannya saja Iya, ya. betul. Karena pemberian terkadang kan ada yang beda juga biasa. Oh iya, nggak sama, beda. masih sama. Atau mungkin biasa disebut siapa Mas Agus siapa gitu? Kalau di Panggilan teman-teman pada komunitas umumnya. Ozan. Ya? Mas Ozan. Mas Ozani. Iya. Oh, baik. Ini saya manggil Mas Agus atau Mas Ozani? Masuk agak Mas Agus saja. Mas Agus saja. Iya. Baik. Mungkin sahabat pemirsa TV 10 ada yang mengenal panjenengan saat ini yang menyaksikan acara sharing hijrah ini. Nah, mungkin mereka masih menyaksikan dan insya Allah panjenengan akan menyampaikan ya perjalanan hijrah panjenengan. Mas Agus, ini sebelum panjenengan menyampaikan perjalanan hijrah panjenengan tinggal bersama di rumah itu? Kalau sekarang saya tinggal di Wonorejo, tepatnya di bersama orang tua? Enggak, bersama keluarga saya, ya, baik. istri. Ya, putra berapa Mas Agus? Putra tiga. Sekarang ya. Sudah berkeluarga? Belum. Masih masa-masa pendidikan. Masa pendidikan ya. Satu saudara ada berapa Mas Agus? Saya anak tunggal kebetulan. Oh, anak tunggal. Iya. Sama seperti saya ini Mas Agus. Oh gitu ya. Kita sama Mas Agus. Baik. Iya. Kalau orang tua masih ada komplit? Orang tua sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Iya. Oke. Dua-duanya Mas Agus. Dua-duanya. Sejak kapan Mas Agus? Kalau orang tua, ibu itu 2023, kalau bapak itu 2018. 2023 ibu ya? Iya, terakhir. Berarti yang baru-baru ini ibu ya? Iya, betul. Iya. Ketika panjenengan di awal ditinggal bapak, setelah itu ibu yang baru-baru 2 tahun 3 tahun ini, Iya. apa yang panjenengan rasakan? Sebagai anak tunggal ya Mas, tentu Iya. anak tunggal itu kalau orang menyebutkan anak yang manja gitu ya, anak yang selalu dimanjakan orang tua, tentu sangat sangat terpukul sekali. Jadi kita menjalani hidup dari kecil itu dengan keadaan yang kira-kira itu tidak ada kesulitan gitu ya. Kita mau minta apa, kita butuh apa, dikasih. Cuma setelah kepergian bapak meninggal itu terasa, tapi sangat terasa lagi ketika ibu yang meninggal. Fitrah ya Mas Agus ya? Iya. Seorang anak lelaki itu biasa selalu sama ibu. Iya, ketika ibu meninggal itu ya sebuah pukulan, kehilangan sosok yang dari kecil itu kan begitu memperhatikan. Baik, ya, gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kenang-kenangan yang paling terindah bersama contoh ibu lah yang baru-baru ini. Ibu itu, terutama bapak ibu kan banyak ya Mas Agus, mungkin contoh bersama ibu apa? Kalau ibu itu beliau orangnya itu yang sebuah hal yang saya
saya kadang tuh masih terharu pengen nangis itu. Ini Mas, dari kecil itu ibu itu selalu di depan saya. Artinya ketika saya ada apa-apa itu beliau yang pesan badan. Itu ibu. Jadi sampai besar pun seperti itu. Ketika saya ada masalah itu ibu yang di depan membela saya. Walaupun kadang ketika saya salah pun ibu masih membela. Masya Allah. Walaupun orang-orang di luar menjauh, tapi yang namanya orang tua, ayah dan terutama ibu selalu merangkul kita. Ini support. Anakku, ini anakku, semacam itu. Gitu. Baik, mungkin sedikit kaitannya sama identitas Mas Agus ya. Nah, Mas Agus sekarang mungkin panjenengan bisa menjelaskan perjalanan hijrah panjenengan berawal seperti apa ya? Iya, baik Mas. Kalau perjalanan hijrah ya, kita bicara tentang hijrah, mungkin sedikit banyak sama ya dengan pengalaman teman-teman yang lain. Cuma yang beda dengan pengalaman hijrah saya itu, saya lahir di lingkungan yang baik saat itu, kemudian menerima pendidikan agama yang cukup baik. Bapak saya itu ustadz. Bapak saya ustadz. Kemudian keluarga saya itu juga mengenal agama yang cukup baik. Saya dari kecil itu diberi pendidikan agama yang baik. Ikut TPA, ikut apa-apa. Aktif ya, kegiatan belajar mengajar ya. SD juga SD Islam, kemudian SMP-nya juga di pondok. Gitu. Jadi secara yang membedakan itu sebenarnya background saya itu yaitu tadi di lingkungan yang support sistemnya baik. Nah, cuma Mas, ketika saya lulus dari pondok, 3 tahun masuk pondok. Iya, 3 tahun saya di pondok. Setelah saya lulus dari pondok, kemudian saya mengenyam pendidikan di luar, di SMA luar, yaitu mulai hal-hal yang negatif itu mulai masuk. Berawal seperti apa itu? Pengaruh dari sahabat atau jenengan mungkin melihat ini kejadian-kejadian sehingga panjenengan kepo dengan perbuatan itu? Yang pertama mungkin jiwa Mas, jiwa yaitu tadi ya, kepo, keingintahuan saya itu cukup besar itu. Kemudian didukung dengan sebuah lingkungan atau teman-teman yang mungkin tidak baik juga gitu loh. Yang akhirnya itu menjadi support ketika saya itu melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Awalnya cuma sedikit Mas, coba-coba pasti, nah itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi fitrahnya itu menurut saya dosa itu enak Mas, karena orang bilang. Nah itu tadi, kemudian menimbulkan enak itu mungkin sugesti ya Mas? Sugesti itu akhirnya menimbulkan atau merangsang untuk mencoba dan melakukan hal yang lebih dari yang sebelumnya itu. Lalu? Terus saya jadi gini Mas, jadi saya itu termasuk orang murid yang pintar ketika di SD sampai SMP itu sering dapat juara. SMA, saya di SMA negeri itu kelas 1, kalau dulu kan catur ulang lah ya, bukan semester. Catur ulang 1, 2 itu sempat juara, tapi catur ulang 3 itu sudah mulai mengenal hal-hal yang negatif lah. Mulai kenal minuman keras, kemudian mulai mengenal narkoba, dari yang natural sampai yang kimia namanya seperti itu. Ketika panjenengan ketika panjenengan Mas Agus ini berbuat hal mungkin ya kesannya buruk ya. Nah, itu sempat teringat takut nggak sama Allah, atau mungkin seperti ini sadar nggak, sempat ada terlintas ini perbuatan dosa loh seperti itu? Kalau boleh berbagi sedikit, atau mungkin gimana?
Ya seperti yang saya sampaikan di depan, Mas. Saya kan basic agamanya cukup baik. Saya tahu itu hal yang ketika dilanggar itu ada sebuah konsekuensi. Saya tahu. Cuma mungkin dorongan hawa nafsu, kemudian bisikan setan itu yang merangsang kita itu untuk melakukan atau mencoba hal tersebut. Dan itu ketika keluar dari pondok ya, Mas? Iya. Dan itu tadi, Mas, teman. Poinnya adalah teman. Dalam memilih teman, saya salah memilih teman, memilih circle itu. Poinnya di situ. Fatal ya, Mas Agus. Fatal banget. Fatal banget. Makanya saya sekarang kan sudah punya anak, Mas. Jadi untuk urusan teman itu saya agak ketat ke anak saya karena poin. Kalau orang Jawa kan aja cedak kebugupak kan. Gitu. Terus saya nyoba, Mas, kemudian lama akhirnya ada ketergantungan kan gitu. Ketergantungan terus, dan dosisnya itu selalu meningkat terus dari dosis misalkan setengah gram sampai 1 gram dan sebagainya itu meningkat terus. Lah efeknya karena saya itu belum punya penghasilan sendiri, masih sekolah, itu jelas yang terganggu adalah belajar saya. Prestasi drop, yang semula itu saya itu cukup berprestasi, banyak prestasinya, nggak bisa konsentrasi, kemudian nggak bisa fokus, kemudian terganggu. Padahal awalnya, mohon maaf Mas Agus, ketika panjenengan ada tergerak ingin melakukan seperti itu, ada bisikan seperti ini bisa jadi tenang manusia itu, ada seperti itu nggak? Enggak juga, Mas, enggak juga. Jadi apa ya namanya ya? Ya mungkin lebih ke ini, Mas, ya, cacat dalam berpikir. Ini kecacatan kita dalam berpikir atau berlogika. Ya, jadi jelas kalau orang normal itu ketika kita melakukan hal tersebut, efek damage-nya itu pasti besar di kemudian hari. Cuma ketika kita itu masih cara berpikir kita itu masih belum sinkron, itu enggak nyambung, Mas. Yang penting saya lakukan, saya enak, saya mungkin untuk sejenak bisa melupakan segala permasalahan dan sebagainya, ya sudah selesai gitu. Ya berarti ruang lingkup berpikir ya. Ruang lingkup berpikir. Betul. Nah, sebelum kita membahas ini agar ruang itu bisa ada tempat untuk kita berpikir, ditahan dulu Mas Agus ya. Iya. Baik sahabat TV 10 yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap di channel TV 10 bersama Sharing Hijrah. Tak terasa waktu berlalu, hidup penuh dengan dosa, nista yang selama ini menyelimutiku. Hari ini aku teguhkan untuk temukan jalan hidupku. Selama aku masih diberi umur yang panjang, Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku. Baik sahabat TV 10 yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam acara Sharing Hijrah bersama Mas Agus ya, Mas Agus. Iya. Mas Agus, tadi panjenengan sudah menjelaskan kaitannya sama awal mula panjenengan perjalanan hijrah ya. Nah, tadi sampai di
panjenengan di waktu itu tuh sempat ada agak sempit ruang berpikirnya, sehingga mungkin kurang diskus atau mungkin gimana, kurang teman duduk yang mengajak pada jalan terang dan sebagainya, mungkin seperti itu atau mungkin seperti apa Mas Agus? Apa ya, karena mungkin gejolak kaula muda mungkin. Gejolak kaula muda, kita mencoba hal baru dan mungkin suka hal-hal yang mungkin tidak lazim, tidak. Cuma kan ya itu tadi Mas, efek damage-nya itu luar biasa. Saya itu dulu itu, Bapak tahu Mas, Bapak tahu itu. Sampai Bapak itu yang kadang kata-katanya kalau saya ingat itu saya agak sedih itu gini, aku ki kulino ceramah, terus aku kan ngomong apa nih anak gue, itu luar biasa di Bapak juga tidak kurang-kurang untuk ikhtiarnya. Saya dibawa ke ini psikiater, kemudian pernah di detox juga, apa namanya, direhab. 1 minggu sekali itu saya dibawa ke psikiater dan itu memakan biaya enggak sedikit. Ya, betul. Cuma ketika yang saya sampaikan tadi Mas, pola berpikir atau cara berpikir kita itu masih cacat, nggak bisa sesuai logika, itu percuma Mas. Percuma. Jadi diikhtiari sedemikian rupa, diikhtiari apapun, ketika cara berpikir kita itu belum benar, sama aja buang duit lah katanya. Lalu apa yang menyebabkan panjenengan bisa merasakan nikmat semacam ini, berada di jalan, maksudnya ketika panjenengan waktu lalu kan ngapunten mungkin hati yang masih gelap ya dengan perbuatan itu, cahaya hidayah ini datang awal mula ikhtiar usaha panjenengan itu apa? Sebenarnya itu datang tiba-tiba Mas ya, saya nggak tahu. Jadi satu ketika itu saya pakai Mas, pakai biasanya misalkan satu dosis, satu ukuran itu sudah terasa efeknya. Itu beberapa dosis itu nggak terasa gitu. 1 kali 2 kali, pada akhirnya hambar nggak terasa. Pada akhirnya ini kenapa sih ini? Saya beli mahal-mahal Mas dulu itu. Beli mahal-mahal nggak ada efeknya sama sekali. Terus pada akhirnya saya iseng Mas, jadi ketika saya pakai itu, habis pakai itu apa ya, semacam bungkusnya itu saya simpen. Kenapa disimpan Mas? Kalau dulu itu fungsinya, kalau saya tidak dapat barang atau sulit barang itu bisa ini ngoret sisa-sisanya. Itu saya simpen terus. Nah, saya iseng setelah. Atau mungkin buat koleksi atau enggak juga. Itu aja. Jadi setelah setelah itu tadi saya iseng buka lemari itu, saya ingin ngetok Mas, jumlahnya itu 284 plastik. 284 plastik. Terus saya iseng lagi, coba tak kalikan. Aku beli satu paketnya itu misalkan 500 sampai 1.500 kali 283 itu berapa? Lah ketemu angka Mas. Lah di situ mulai connect Mas. Logika berpikir saya, cara berpikir saya mulai realistis gitu. Oh iya, ini apa namanya, kalau satu paket segini tak kalikan segini, saya sudah punya apa-apa. Punya mobil, anak istri saya tidak kepanasan, tidak kehujanan. Jadi mulai kalau bahasa apa ya, bahasa ini apa namanya,
logikanya itu sudah mulai main. Tapi Oke. mungkin kalau bahasa agama hidayah gitu. Ya, siap. Bahasa ininya hidayah. Nah, Oke. mulai sejak itu saya ambil sikap, Pak. Saya ambil sikap, saya membatasi ruang gerak saya terhadap itu tadi yang saya Ya. sampaikan Paham. di depan teman itu. Oke. Saya mengisolasi diri di rumah, HP saya matikan semua itu selama berapa ya? 2 bulan. Oh, 2 bulan. Bagaimana reaksi teman-teman jenengan ketika Mas Agus isolasi diri seperti itu? Nyari, Mas. Nyari tetepan itu kan kayak apa ya? Kayak partner Oke. gitu. Nyari. Ora tahu ketok Iya. hentian seperti itu. Sempat chat atau mungkin telepon? Kok tidak tahu kelihatan? Gitu? Ya pasti, Mas. Iya. Tapi kan HP saya matikan dan Oke. saya di rumah full Oke. tidur, nggak keluar sama sekali gitu. Lah itu, Mas, apa namanya, awal mula saya itu bergeser. Oke. Awal mula saya itu bergeser, kemudian ketika satu kali cara berpikir kita benar, untuk kedepannya juga benar. Oke. Artinya sudut pandang hubungan kita terhadap orang tua, terhadap keluarga, kemudian terhadap Oke. anak itu semuanya berubah, Mas. Oke. Saya itu pernah, dan saya ingat sampai sekarang, proses kelahiran anak saya yang kedua Ya. di bidan desa, Mas, ya, di bidan desa di sebelah rumah saya itu ada bidan. Itu waktu itu saya tidak punya uang, Mas. Saya punya uang itu cuma 500.000. Itu saking parahnya cara berpikir orang Oke. yang memakai narkoba ini. Oke. 500.000 itu di dalam pikiran saya itu ada 2 pilihan, untuk beli barang, untuk ambil anak. Dan Mas tahu nggak apa yang saya putuskan? Oke. Beli barang, Mas. Parah itu. Jadi sebegitu parah jadi sikap ya. Sampai bisa bayangkan ya, di titik itu pun anak saya yang baru lahir, yang harusnya itu saya gembira, Ya. suka, itu saya perhatikan, saya ambil dari bidan untuk dibagel, tapi tidak saya lakukan. Saya memilih memenuhi hawa nafsu saya. Bisa dibayangkan, bisa sampai bayangkan hubungan atau sikap saya ke bapak ibu seperti apa, sikap saya ke istri seperti apa, sikap saya ke anak seperti apa. Nah, setelah saya memutuskan itu, Mas, balik lagi ke ini ya, setelah saya memutuskan untuk apa namanya, bergeser, untuk memutuskan semua yang itu semua, pola kita juga ke depan berubah semua. Oke. Sikap hormat, sikap Oke. sayang ke anak, istri, ke orang tua, terutama ibu yang selalu menjadi bumper, menjadi backing, walaupun dalam perjalanan saya itu kan banyak sekali menemui masalah, itu ibu, Mas. Oke. Bukan bapak, ibu yang ini, yang apa namanya, yang berada di depan saya. Ya. Gitu, Mas. Terus sampai pada akhirnya tak pikir-pikir itu kok enak ya gitu Apa ini, Mas? dalam menjalani kehidupan. Oh iya, relatif tenang gitu ya. Tenang, kemudian tidak Tidak gemerungsung, panik, tidak gemerungsung ya. tidak menemui banyak masalah gitu. Bagi Mas Agus yang panjenengan rasakan itu apa itu? Rezeki atau Rezeki mulai ada, kemudian yang kalau saya itu sudah bagi, maksudnya Mas Agus ini menilai apa yang panjenengan rasakan ini juga bagian daripada rezeki dari Allah. betul, Mas, betul itu. Jadi bukan hanya uang ya Mas Agus ya, Betul. tapi ketenangan. juga. Betul, Mas, itu rezeki menurut saya itu yang paling apa ya, paling istimewa. Oke. Paling istimewa. Sebuah vibes yang di rumah Iya. yang selama ini saya tidak dapatkan, panas terus, masalah terus. Tiba-tiba ada kayak siraman embun bahasanya itu. Masalah-masalah mulai apa namanya, ya santai lah, enjoy dalam menjalani
kehidupan gitu. Oke, saat ini yang panjenengan rasakan bersama keluarga seperti itu ya. Iya, iya. Itu nikmat luar biasa. Betul, Ya. betul. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi teladan yang baik bagi siapa pemirsa Iya, TV10 di iya. rumah dan Iya. juga kami ini juga Iya, alhamdulillah benar. dapat pelajaran yang luar biasa. Mas Iya. Agus mungkin panjenengan bisa menyampaikan bisa memotivasi teman-teman di rumah ya, sahabat TV10 ya, kaitannya sama jangan sampai putus asa, atau mungkin kan terkadang ada anak muda ketika dia sudah terjerumus perbuatan yang kelam ya, perbuatan yang buruk, kayak saya tidak pantas ini untuk ke masjid, tidak pantas mengaji, kayak minder. Mungkin panjenengan bisa memotivasi. Kalau saya ini Mas lebih ke ini ya, sebuah keniscayaan manusiawi kalau dalam perjalanan hidupnya manusia itu melakukan beberapa kali, bahkan beberapa kali kesalahan yang dilakukan. Cuma kalau pengalaman saya itu, saya cuma patokannya buat bisa jadi hasanata tamhuha kan. Dan ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik yang akan menghapusnya. Banyak orang yang memahami itu menghapus dosanya, tapi kalau saya memahami ya, menghapus atau menghilangkan perbuatan jeleknya gitu. Jadi pesan saya untuk teman-teman, walaupun masih masih melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan kemaksiatan, itba'i sayyi'atil hasanah. Jadi ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Satu itu, kemudian selalu berhusnudzon kepada ketetapan Allah. Ini semua merupakan prasangka baik, ini merupakan ketetapan bagian dari takdir yang kita terima. Dan yang paling utama, kita percaya Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa, seberapa sering kita mengulangi dosa tobat itu kalau saya itu selama kita masih bisa bertobat, Allah pasti akan menerima pertobatan kita. Baik, luar biasa sekali. Itu poin yang ketiga. Insya Allah bisa bekal buat pemirsa TV10 di rumah ya. Tidak ada kata putus asa. Betul. Karena Allah akan memberi ampunan dan menerima tobat seorang hamba yang kembali kepada Allah. Betul ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia ada dua kecenderungan. Ada kecenderungan baik dan kecenderungan buruk. Maka kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Agus tadi, perjalanan hijrahnya, bahwasanya kalau ada kecenderungan baik disegerakan, tapi kalau ada kecenderungan buruk maka tahan, karena ini akan merugikan ya, baik nanti di alam kubur maupun alam akhirat. Ciri-ciri orang yang beriman adalah senantiasa berpikir dan merenungi di setiap kebesaran Allah, dan dia akan selalu menjadi lebih baik dan baik. Dan panjenengan tadi menyampaikan bahwasanya jangan putus asa beribadah kepada Allah. Iya. Bagaimana inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Agar kita terhindar dari perbuatan maksiat yang sudah pernah kita lakukan setiap hari, yaitu dirikan sholat. Nah, sholat ini bisa mencegah perbuatan kemungkaran, keji dan kemungkaran. Sahabat pemirsa TV10 yang dirahmati Allah, cukup sekian bincang-bincang kami dengan Mas Agus. Terima kasih Mas Agus yang sudah meluangkan waktu berbincang-bincang dengan kami. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, dan insya Allah bisa memberi manfaat kepada pemirsa TV10. Baik, saya Azmi Assegaf beserta kru TV10 mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.